Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam Sobat Joy. Pada malam hari ini kita berada di salah satu tempat yang ikonik, jadi di Kabupaten Pacitan ya. Dan di malam hari yang dingin ini saya dan Kang Dom mau sedikit bercerita, tapi tepatnya Kang Dom yang bercerita, saya sebutnya saja mengenai Kerkhof Madiun, Kang. Ini banyak sekali cerita-cerita yang sampai saat ini belum bisa dijelaskan atau belum bisa digali lebih dalam, Kang ya, karena minimnya informasi yang ada, minimnya literasi yang ada. Ini menurut Kang Dom seperti apa, atau ada pandangan yang lain, Kang? Baik, Kang Rin. Jadi gini ya sahabat Joy. Sebenarnya awal saya di Kerkhof Madiun ini, tujuan saya yaitu pencarian makamnya Mr. Kid yang kemarin sambungan dari Kerkhof Pacitan. Oh, yang di Museum Cinta itu Di ya? Museum Cinta ini. Karena setelah saya cek bahwa Mr. Kid ini sebenarnya tinggalnya di daerah Mas Pati, yang kebetulan Mas Pati ini adalah ikut karesidenannya Madiun atau residen dari Madiun. Lantas saya mencari di dua kota ini, antara Madiun sampai di kota Pacitan. Yang kemarin saya sudah mencarinya di kota Pacitan, tapi ternyata tidak ketemu. Saya juga mendapat kesulitan bahwa di Kerkhofnya itu untuk ini semacam papan nama atau maesannya itu sudah hilang. Karena ini maesannya ini kan mungkin zaman itu beragam kan, ini dari batu marmer atau batu pawon yang memang mempunyai nilai jual. Ini banyak yang hilang, yang saya sebutkan itu. Namanya di sini guys, ini semua sudah pada hilang, kemungkinan besar sudah dicuri. Ini banyak. Sebenarnya yang besar-besar ini. Nah, kebetulan ketika saya mencari di Madiun, pencarian berikutnya ya di Kerkhof Madiun itu, kami juga mendapat kesulitan yang sama. Ternyata juga Kerkhof ini kan, yang dahulunya ini tempat pemakaman, ini sekarang berubah menjadi tanggul sungai dan juga pemukiman di sekitar itu. Jadi Kerkhofnya tuh tinggal sedikit aja di sebelah selatan. Jadi Kerkhof ini kan mulai dari jalan Candi Sewu ya. Sekarang Candi Sewu, dulu namanya bukan Candi Sewu, masih Jalan Belanda ya waktu itu. Nah, ini sekarang Candi Sewu sampai ke Jalan Borobudur. Ini dulu pemakaman. Kali Pak Sinten? Pak Tommy. Pak Tommy. Pak Tommy asli orang sini. Nah, berarti dulu makam tuh mulainya dari sini sampai Jalan Borobudur. Panjang berarti. Banyak cemarannya dulu. Pohon cemara. Iya ya. Cemara sama pohon sono tuh. Cuma sampai Jalan Borobudur aja. Ya, Yang lain lagi ada Pak sekitaran sini? Sebelah barat itu ada. Belanda juga Pak? Belanda. Dan dulu belum ada jembatan menuju ke Ngegom, ini belum ada. Ini kan sekarang sudah dibangun jembatan itu melompati sungai Bengawan Madiun itu ke daerah Winongo, daerah Ngegom. Ini semua Kerkhof, tapi sudah digusur, sudah hilang, sudah dibuat tangkis sungai dan juga perumahan. Hanya misalkan sedikit aja. Dan di situ Kerkhofnya tuh udah bercampur dengan ini, dengan makam-makam warga lokal dan warga pendatang, warga Kristen gitu ya, makamnya. Tidak murni pure ini pemakaman Belanda. Dulu tuh awalnya punya ini Belanda semua, terus akhirnya orang-orang Katolik tuh semua di sini. Ya, banyak yang dari luar kota tuh ke sini akhirnya. Dari pencarian Mr. Kid ini justru saya menemukan satu makam yang di situ adalah tokohnya pegiat seni zaman Hindia Belanda. Saya penasaran yang itu Pak, yang besar di situ. Itu punyanya Lawu. Ah, yang punya gedung Biskup Lawu itu ya. Gedung Lawu. Nyonya Marvel itu ya. Manuel. Jadi tokoh ini perempuan apa laki-laki, Kang? Perempuan ya? Oh, ketemunya Jadi perempuan. nanti kalau ini kan, kalau dilihat dari
bekas kerkopnya itu, bekas makam. Iya. Kalau di sini mungkin ya bekas makam ijingnya itu atau dan maisannya itu ada tulisannya dulu sebenarnya itu. Jadi ini namanya nih Mary Emil Josephine Manuel, disingkatnya Mary Manuel. Mary Manuel ya. Cuman Mary Manuel ini dulu warga sekitar mengenalnya dengan nama Nyah Mawel gitu. Ya, Nyah Mawel karena orang Jawa itu kan susah ya, iya. bilang Mary Manuel, wah ribet lah. Nyah Mawel gitu. Nah dia ini adalah seorang yang memiliki jiwa seni tinggi. Jadi dia ini orangnya agak aneh, introvert. Dia bisa dibilang orang yang waktu itu getol banget menentang kebijakan pemerintahan, termasuk kebijakan pajak. Oh, pemerintahan Belanda itu sendiri? Ya, pemerintahan dia Belanda. Makanya dia tuh sama pemerintahan dia Belanda tuh agak nggak begitu sinkron. Meskipun dia juga sebenarnya nanti pada akhirnya dia jadi dewan keseniannya Dari Gementenya Madiun, pemerintah Madiun gitu. Ini maaf, ini agak melenceng pertanyaannya ya. Ya. Ini untuk kesenian sendiri yang diangkat itu keseniannya dari Belanda sendiri atau juga yang di Jawa ini, kesenian adat Jawa juga? Kemungkinan besar ini dari Belanda kayaknya, jadi semacam teater gitu ya. Kalau di Jawa kan tidak ada kesenian teater ya. Tidak ada. Nah jadi dulu di apa tuh namanya di Madiun itu, kalau sekarang letaknya tuh di sebelah utaranya alun-alun itu dulu ada namanya gedung bioskop Apollo. Nah dulu di situ tuh gedung seni, gedung pertunjukan semacam itu. Nah Mary Manuel ini dia ini paling getol dan paling apa ya, istilahnya nomor satu lah kalau ada pertunjukan tuh teater. Langsung datang pertama kali dan duduk di paling depan. Nah Mary Manuel ini sendiri juga dulunya tinggalnya di Solo. Nah, dia dilahirkan tahun 1868. Untuk kelahirannya sendiri di Indonesia apa? Di Indonesia, di Solo. Oh, di Solo. Jadi orang tuanya tinggal di Solo, terus dia lahir di sana. Nah, lalu tahun 1905 dia pindah di Gemente Madiun. Gemente Madiun sendiri itu sekitar tahun 1830. Setelah perang Diponegoro barulah terbentuklah pemerintahan Presiden Madiun. Jadi sahabat Joy, ini tadi sekilas dari Nyah Immanuel, Nyah Mawel. Ya. Terus untuk kelanjutannya? Baik, jadi gini, sebenarnya memang tujuan saya mencari makannya Mr. Kid, tapi karena hilang jejak juga ya, sudah banyak yang digusur. Nah, kami menemukan ini sosok Mary Manuel yang sangat menarik. Ini ada uniknya. Jadi dia pun pada saat kematiannya, non sewu ini ya, mohon maaf, agak tidak beruntung. Jadi dia tuh miris gitu apa? miris kan. Jadi dia diketemukan ini sudah beberapa hari meninggal. Jadi kondisi sudah busuk. Mohon maaf sudah busuk. Nah, jadi dia ditemukan oleh seorang jongos atau kalau zaman dulu tuh pengantar makan. Mary Manuel ini kan dia tidak bersuami, jadi dia seorang diri sampai meninggal pun dia bisa dibilang perawan tua. Jadi Mary Manuel ini dia tidak punya pembantu, hidup sendiri dan dia suka hidup itu di lingkungan yang benar-benar menyendiri, terpencil. Meskipun itu di kota, itu agak mencil gitu kan. Dan dia jarang sekali menyalakan lampu rumahnya tuh sangat terang, jarang sekali. Jadi dia sering remang-remang gitu. Nah, banyak warga setempat itu sering mendengar dia lagi main kayak semacam piano gitu ya. Nah itu yang kadang bikin warga setempat itu agak gimana gitu, karena orang ini bisa dibilang orang aneh gitu. Rumahnya remang-remang, dia seneng main piano kayak semacam itu. Jadi menambah kesan ini orangnya sangat aneh gitu. Iya, orang Sabah ini lain. Bahkan saat kematiannya pun dia juga membuat wasiat. Di waktu itu juga wasiat sudah ada. Dan dia di apa ya istilahnya ditulis wasiatnya nih waktu itu mungkin ya semacam pengacara itu ya. Dan ini orang Ngawi gitu. Di surat wasiatnya ini ditulis bahwa semua dari warisannya, karena ibunya itu juga sudah meninggal tahun 1917 meninggal. Jadi warisannya tuh praktis semua yang mendapatkan Mary Manuel karena dia anak tunggal. Nah,
Nyamawel ini atau Mary Manuel ini, dia membuat wasiat yang isinya tuh ada poin-poinnya. Yang pertama, ini diserahkan di Gemeentenya Madiun atau pemerintah Madiun dengan catatan rumah yang dia tinggali ini dibikin gedung teater. Nah, yang dulu terkenalnya gedung Skouberg Madiun, Madiun Skouberg gitu. Madiun ya bahasa Jawa itu gitu. Nah itu. Terus yang kedua, dia memberikan beberapa uangnya, beberapa gulden itu untuk saudaranya yang nanti mengawasi dari proses penyerahan harta bendanya ini atau warisannya ini, termasuk untuk pemakamannya itu. Nah yang ketiga, kalau dari pemerintah Gemeente itu tidak mau, ini diserahkan ke pihak gereja. Karena waktu itu orang-orang Hindia Belanda yang ada di Madiun itu rata-rata orang Kristen. Jadi ini akan diserahkan gereja dengan catatan gereja juga mau membangunkan teater semacam gedung bioskop ya, gedung teater gedung dunia. Nah yang ketiga, kalau opsi 1, 2 ini gagal, ini diserahkan ke saudaranya, saudara tiri. Jadi dia punya saudara tiri yang tinggal di daerah Bandung kalau tidak salah. Jadi dia punya saudara tiri yang masih hidup itu. Cuma itu beda apa ya, mungkin beda orang tua gitu ya, orang tua. Nah melihat ini, pemerintah nih setengahnya kaget ya, karena lo dulu Mary Manuel ini yang getol banget apa tuh istilahnya, menentang lah beberapa kebijakan dari Gemeente Madiun, tapi ternyata sekarang dia memberikan warisannya semua, karena dia juga berjasa di bidang kesenian sampai dia juga jadi Dewan Keseniannya Kota Madiun waktu itu. Lalu diterimalah warisan ini oleh pemerintah Madiun, dan proses proses pemakamannya itu sangat mewah. Bahkan dari makamnya ini dipesankan langsung dari Itali, marmernya itu dari Bukit Karara ya, dari Itali langsung. Bahkan marmer ini salah satu yang digunakan pemahat yang terkenal itu patung David, yang telanjang ya, yang telanjang itu. Nah itu juga dari Bukit Karara. Nah itu didapatkan oleh semacam kayak perusahaan marmer Italia yang ada di Surabaya, namanya Ai Marmi Italiani. Nah, jadi di makam itu ada plakatnya Ai Marmi Italiani itu, bahwa ini benar-benar dari Bukit Karara, marmer datangnya dari Italia langsung. Dan itu ada kodenya 622, mungkin kode ini ya, kode yang didatangkan itu ya, mungkin ya, kurang tahu. Untuk sekarang, nah sebenarnya di makamnya nih, di kertohnya ini kan ya, itu ada semacam tugu besar gini. Jadi ini kotak ya, kotak besar, terus di tengahnya ada tugu. Tugunya ini ada tulisannya itu ya, semacam tulisan itu ini peristirahatannya Mary Manuel dan ibunya. Jadi dia tuh memang dijadikan satu, digali, dijadikan satu sama ibu, ditumpuk dulu. Nah di tugunya ini atasnya ini ada gucinya bagus, terus ada itu tepi kain gitu. Nah dulu letaknya makam ini dulu di sebelah utaranya yang sekarang jadi perempatan itu kan. Jadi yang sekarang ini sebenarnya sudah pindah dari sini. Nah, dulu mana Pak ini Nyonya Manuel ya? Manuel kan pindahan itu. Dulu ya seberang sana, seberang jalan. Oh dipindah sini? Ya, ini. itu. Oh. Berarti itu dipindah cuma ininya Ya, sama kerangkanya. sama kerangkanya sekalian ya? Ya. Oh Karena berarti ahli warisnya ada dari Semarang. masih ada? Ada ahli waris. Sering kesini kan kita. Orang Belanda juga? ahli waris? Ya masih kerabat atau gimana. Oh, soalnya dia kan asli orang Belanda itu. Iya, tapi kalau setiap ada apa tuh pasti ada syukuran di situ tuh ya. Oh, di situ? Buah-buahan, ada Oh. selamatan, ada semacam selamatan. Oke. Nah, saya mencari tahu nih Kang, kenapa pemerintah Madiun yang sekarang itu tidak menjaga atau merawat warisan budaya ini kan salah satu juga warisan sejarah. Nah ini ternyata permasalahannya dengan pajak. Kira-kira Bapak kecil itu tahun berapa Pak? Ya, tahun 68. 68 tuh masih ya? Masih
ingat saya. Dan makamnya belum dibongkar ya? Dulu belum dibongkar. Lambat laun kan lama-kelamaan dibongkar sama Pemerintah. pemerintah juga. Karena ada yang rusak gitu kan. Permasalahannya pajak itu Pak ya dibongkar ya? Ya pajak nggak Tapi boleh. nggak bisa bayar pajak terus bongkar itu ya. Dan kemungkinan yang di sini ya masih bayar pajak ya, Ya masih. karena nggak bongkar itu ya. Ya. Kalau tanahnya udah milik warga Pak, masih punya pemerintah Apanya? tanahnya ini? Kayaknya Pemkot berarti. Pemkot ya? Iya. Kecuali yang rumah-rumah warga ini ya? Ya. Oke. Berarti Belanda yang di Madiun udah cabut semua ya sejak Ada. kemerdekaan itu ya? Ya. Tinggal makamnya ya. Tinggal makam. Oke. Tapi rumah-rumah Belanda di sini masih banyak Pak, sekitaran sini? Ya. Istilahnya apa? Nggak ada kan? Udah nggak ada ya? Karena banyak kerkop-kerkop ini udah meninggal semua, saudaranya di Belanda semua tidak ada yang ini, tidak bayar pajak, dan sebagian sudah tidak dirawat hancur. Lalu ini dihancurkan, digusur, dibikin perumahan dan tangkis itu tanggul. Nah, salah satu yang tidak dihancurkan punyanya Mary Manuel ini, dipindah di paling tinggi ini masih disisakan berapa, termasuk punya Mary Manuel ini dipindah sini. Tapi waktu dipindah nih posisinya sudah tugunya sudah hilang, guci sudah hilang, tinggal menyisakan apa ya semacam tataan gucinya itu saja kan. Jadi ya udah ini pasti pencurian lah, karena ini barang mahal gitu. Jadi kemungkinan itu juga yang terjadi sama kerkop-kerkop yang lainnya kan? Ya, beberapa kota yang saya datang itu kerkopnya juga sudah hancur, sudah hilang, bahkan dibikin perumahan. Tapi ada beberapa kerkop yang masih dirawat, bahkan sekarang masih menjadi cagar budaya. Contohnya kayak di Jakarta, terus di Jakarta kan juga ada nih, saya belum datang ini, masih dirawat dan menjadi cagar budaya. Sebenarnya catatan saja, bukan mengkritik atau apa, cuma saran saja. Ini seharusnya dijadikan perhatian lah oleh sejarawan pemerhati sejarah ya yang ada di Indonesia. Karena tanpa ada sejarah yang seperti itu, kita juga sudah nggak mengenal Nggak mengenal ya. nggak mengenal. Bahkan mungkin anak cucu kita tuh hanya dengar ceritanya, oh dhisik Londo tahu ini gitu ya. Oh, Belanda tuh pernah menjajah ke sini. Ya buktinya apa? Ya mungkin kalau ada bangunannya lawas cuma itu aja. Iya. Tapi bukti otentik bukti semacam kerkop ini tidak ada. Padahal ini bukti menguatkan. Oh berarti di sini dulu ada penduduknya, maksudnya ada demografi penduduk tempat gitu loh. Oh ini bangsa Eropa dulu sudah pernah kesini gitu. Nah ternyata itu udah beberapa tempat tuh udah hancur. Sebenarnya mohon maaf lagi, bukan untuk apa, tapi ini kan sebagai pembelajaran kita supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama, supaya tidak mudah diadu domba juga. Nah, seperti ini. Jadi sedikit banyaknya memberikan pembelajaran lah ya. Lanjut untuk kerkop Madiun tadi. Ya karena saya tidak menemukan itu kan. Jadi saya menceritakan Mary Manuel ini aja sebagai tokoh yang waktu itu juga berpengaruh dalam Gemeente Madiun. Nah ini bagi saya suatu cerita sejarah yang sebenarnya perlu juga dibikinkan semacam literasi atau catatan sejarah khusus lah. Bahkan waktu itu koran pada zaman itu, zaman Hindia Belanda, memberitakan Mary Manuel ini. Dia meninggal tahun 1928. Jadi saat itu tanggal 3 Maret itu korannya sudah beredar ya. Jadi dulu korannya itu masih berbahasa Belanda. Namanya di Indis Kauran itu korannya pemerintah Hindia Belanda zaman dulu. Jadi yang masuk koran itu ya benar-benar orang yang terkenal lah semacam itu. Untuk selanjutnya apakah masih ada niatan nih untuk mencari makam siapa tadi? Mr. Kid ya. Kan ini carinya baru di Pacitan sama di Madiun ya. Terus akhirnya ketemunya Emmanuel ini tadi apa ada niatan untuk cari di Ponorogo atau ya, apa? Benar. Sebenarnya masih ada satu lagi yang bisa didatangi yaitu Ponorogo. Kemungkinan bisa juga ada kerkop. Kalau di Mas Pati sendiri saya tanya-tanya
tidak ada. Ini entah benar tidak ada atau sudah hancur hilang, kita juga kurang tahu ya. Tahu orang yang tidak mengetahui Ya, juga ya mungkin kan? orang tidak mengetahui informasinya, kita kurang tahu. Yang jelas saya dan tim dari Journey of Indigo berusaha untuk mencari dan terus mencari informasinya dari Mr. Kid ini supaya apa ya, rasa penasaran kami terjawab. Tapi dari pencarian ini membuahkan suatu keprihatinan dan membuahkan suatu pesan bahwa kita sebagai umat yang berbudaya, nah ini seharusnya juga merawat budaya itu sendiri kan. Untuk di Kertopacitan ini contohnya, ini masih ada sisa, ya jangan sampai ini sisa nih hilang beneran. Kalau bisa ya benar-benar masih dirawat gitu. Apalagi dari pemerintah ini nampaknya juga sama sekali tidak mengetahui ini ya. Ini sayang sekali, sayang sekali. Dan masih bisa ditolong sebenarnya kalau Pacitan, tidak semuanya hancur. Ya hampir kayak Madiun nih, tidak semuanya hancur dan masih dirawat. Ya semoga kedepannya ini jadi perhatian pemerintah dan juga pemerhati budaya, baik di Pacitan maupun di Madiun atau mungkin di seluruh Indonesia pada umumnya. Gimana? Masih ada yang mau diceritakan lagi? Saya rasa cukup ya, karena ceritanya juga nanti akan berlanjut di Kerkop Ponorogo ya. Kita tunggu episode selanjutnya ya. Sobat Joy, jadi sekian ya, karena sudah malam juga ya, dan di tempat ikonik ini terasa sangat dingin dan gimana? Mencekam ya. Mencekam. Jadi sekian Sobat Joy, sekian dari saya, sekian dari Kang Dom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu.